Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kang Nano Channel. Like a Hellcat. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga sahabat semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan para sahabat yang sedang sakit, saya doakan lekas sembuh, lekas diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas dengan baik. Mudah-mudahan kita dilimpahkan dengan rezeki yang barokah. Amin amin ya robbal alamin. Senang sekali saya kali ini berjumpa kembali bersama sahabat semuanya, yaitu akan sharing-sharing mengenai terkait dengan Jepang. Ya, biasanya kita belajar bahasa Jepang. Untuk kali ini saya akan sharing mengenai Nihon no Sekatsu Shidoin. Sekatsu itu adalah kehidupan, Shidoin adalah pembimbing. Jadi pembimbing kehidupan. Ini bermanfaat pengetahuannya bagi para sahabat yang akan pergi ke Jepang, para sahabat yang akan mungkin studi atau belajar di Jepang, atau yang berurusan dengan Jepang. Para sahabat semuanya dimanapun berada, jadi pembimbing atau Shidoin, ya, menurut sistem peraturan training. Ya, kali ini kita bicaranya training, yaitu siswa magang yang akan pergi ke Jepang, yaitu magangnya dalam hal bidang apa saja ya, misalnya perikanan, pertanian, peternakan, bisa perindustrian dan lain sebagainya ya. Jadi menurut peraturan training asing di Jepang itu secara hukum diwajibkan untuk menyediakan pembimbing, yaitu akan membimbing kehidupan para training semuanya. Pembimbing ini akan bertugas untuk memberikan segala informasi dan membantu segala yang diperlukan dalam kehidupan. Mereka akan mengajarkan kepada semua training, kepada kita semua berbagai hal. Mulai dari cara pemakaian alat-alat listrik, alat-alat rumah tangga, dan lain sebagainya, hal yang perlu diperhatikan sewaktu berbelanja, mengajarkan juga bahasa Jepang yang tidak dimengerti pada saat kehidupan di sana, di Jepang. Jadi, pembimbing ini ya. Jadi ada pembimbing di Indonesia, ada pembimbing di Jepang. Jadi setiap instansi, perusahaan maupun lembaga atau pihak pengirim training ya, yang akan mengirimkan para siswanya, siswa magangnya ke Jepang, itu diwajibkan untuk menyediakan pembimbing. Ya, pembimbing tentunya kalau misalkan orang Indonesia ya pembimbing kehidupan dari Indonesia. Jadi pembimbing ini, Shidoin ini mengajarkan ya bukan hanya bahasa Jepang supaya lancar pada saat nanti para training sudah tiba di Jepang, sudah berkomunikasi atau bisa berbahasa Jepang dengan baik. Harapannya pada saat sudah datang bisa langsung berinteraksi dengan orang Jepang sebaik mungkin sehingga bisa cepat mengerti baik tata cara kehidupan di sana, komunikasi di sana, maupun cepat menerima informasi dengan cepat dan lancar. Tapi yang diajarkan oleh pembimbing ya tentang kehidupan di Jepang. Nanti kalau para training biasanya itu akan belajar di kelas maupun belajar di suatu tempat yang mana bisa untuk menambah ilmu atau si pembimbing memberikan pengetahuannya tentang kehidupan Jepang kepada para training. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan pembimbing yang ada di pihak penerima yaitu Jepang sendiri, ya di sana juga diwajibkan untuk menyediakan pembimbing, yaitu orang Jepangnya langsung. Yang seperti tadi ya, bukan hanya bahasa Jepang yang perlu diajarkan, ya bahasa Jepang yang Jepang sulit yang belum pernah dipelajari di Indonesia,
dan memberikan pelajaran atau pengetahuan tentang cara hidup yang ada di Jepang. Apapun, cara membuang sampah, cara di malam hari harus seperti apa, di siang hari seperti apa, cara berjalan di waktu kita jalan di jalan raya seperti apa, dan lain sebagainya yang terkait dengan kehidupan yang ada di Jepang. Jadi Shidoin atau pembimbing di Jepang ini, saya menyebutnya biasanya itu ada Otosang dan Okasang. Otosang itu adalah ayah, ibu kita yang ada di sana. Otosang itu bahasa Jepangnya ya. Kalau bahasa Indonesianya itu papa, ayah, bapak lah semacam itu. Sedangkan untuk mamasang ya, mamasang itu adalah seorang ibu atau bunda ya. Kita menyebutnya otosang, ayah, mamasang, manggilnya seperti itu waktu di Jepang. Mereka akan membimbing kita dalam kehidupan bahasa Jepang, bukan hanya bahasa Jepang saja, tapi kehidupan di sana. Jadi apapun ya, kita harus banyak bertanya kepada mereka. Apabila kita sudah tiba di sana, melakukan mendapat kesulitan terkait dengan hal yang ada di Jepang, ya jangan sungkan-sungkan kita tanyakan kepada para pembimbing, otosang, mamasang, atau bahkan ada oji-sang, paman. Sahabat semua, jadi apabila Anda menjadi seorang training atau siswa magang atau siswa belajar yang pergi ke Jepang, apabila saat tiba di Jepang, ya saya menganjurkan untuk lekas bisa beradaptasi atau berkenalan dengan pembimbing di sana, serta berperan aktif untuk berkonsultasi ya dengan mereka. Tentunya tidak semua pembimbing yang bisa cukup memahami kebiasaan dan kebudayaan di negara training. Misalnya kita dari Indonesia di sana ya cepat berinteraksi, cepat berkenalan, cepat beradaptasi, cepat berhubungan baik dengan mereka, mengenal mereka. Jadi tidak semua pembimbing mengerti kehidupan, contohnya kita di Indonesia, mereka mengerti tentang Indonesia itu seperti apa. Tapi kita harus cepat berinteraksi, jadi saling komunikasi, jadi saling mengerti antara kita dengan pembimbing yang ada di Jepang itu gitu. Kadang-kadang mereka juga tidak tahu apa yang harus mereka ajarkan kepada kita. Kita orang di Indonesia datang ke sana, ya ada yang sudah mengerti karena sudah lama ada training Indonesia yang ada di sana, ada di tempatnya, sehingga mengerti dari komunikasi atau dari informasi dari para senpai atau para senior yang sudah datang ke sana. Tetapi kalau misalkan untuk daerah tujuan Jepang di sananya penerimanya itu adalah yang baru sama sekali, tentunya mereka juga sebenarnya mencari informasi dari para pihak penerima training di Jepangnya. Jadi untuk misalnya contoh menerima training dari Indonesia tentang kehidupan di Indonesia itu seperti apa, karakter orang Indonesia itu seperti apa, makanan yang tidak diperbolehkan di Indonesia itu seperti apa. Sebenarnya para pembimbing yang ada di Jepang, Shidoin yang ada di Jepang itu, mereka melakukan komunikasi atau mencari informasi terkait dengan training yang akan diterimanya dari negara mana. Tetapi tidak semuanya mereka mengerti. Oleh sebab itu kita harus sering berkonsultasi apapun itu. Contohnya misalnya kita cara membuang sampah tidak mengerti. Ini cara buang sampahnya bagaimana? Ini ditempatkan bagaimana? Untuk sampah kaleng itu harus seperti apa? Untuk sampah dapur itu harus seperti apa perlakuannya? Nah, apabila kita tidak mengerti, tentunya kita jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada para pembimbing yang ada di Jepang, mamasang, otosang yang ada di Jepang seperti itu. Nah, kita bukan hanya di negara asing ya seperti di Jepang. Di negara kita ada istilah malu bertanya sesat di jalan. Ya tentunya pada saat kita hidup di sana, kemudian kita ada kesusahan, kerepotan, kemudian diam saja, itu akan menjadi beban pikiran sehingga akan mengganggu aktivitas setiap hari kita, sehingga bekerja juga kurang konsentrasi, banyak pikiran. Jadi malu bertanya sesat di jalan. Nanti jadi jangan malu, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Di Jepang sendiri juga ada peribahasa
yaitu Kikuwa Itoki no Haji. Kikanua Matsudai no Haji. Kikuwa Itoki no Haji artinya bertanya itu hanya malu sekali. Kikanua Matsudai no Haji. Kikanua Matsudai no Haji. Tidak bertanya malu seumur hidup. Artinya apabila kita tidak mengerti, tidak paham tentang kehidupan di Jepang, apapun perihalnya, tanyakan saat itu juga, agar supaya tidak mengganggu pikiran, agar supaya bisa lancar dan tidak mempunyai masalah pada saat kita hidup di sana. Tentunya untuk menanyakan kepada seseorang, kepada pembimbing di sana perlu keberanian. Ya, kita intinya jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu. Kalau kita tidak bertanya, tentunya kita sendiri akan lebih merugi, ya. Lebih rugi lagi, lebih sengsara lagi, karena kita tidak mengerti dan timbul masalah-masalah kehidupan di sana. Sehingga yang harusnya contohnya misalnya harus 3 tahun kontraknya, contohnya ya tidak selesai, kemudian pulang dengan membawa masalah. Jadi itu apapun masalahnya ya wajar, karena tidak tahu itu wajar ya, tetapi ketidaktahuan itu jangan dipendam sendiri ya. Kikuwa Itoki no Haji ya, bertanya itu hanya malu sekali. Kikanua Matsudai no Haji, tidak bertanya malu seumur hidup ya. Jadi tanyakanlah segala sesuatu yang tidak dimengerti oleh kita pada saat kehidupan di sana. Jadi sekali lagi saya berpesan kepada para sahabat yang akan ya atau menjadi seorang training yang sekarang sedang belajar di kelas maupun di lembaga tertentu ya, apabila Anda sudah di sana, apabila mempunyai masalah kehidupan di sana, aturan di sana, jangan malu-malu, tanyakan kepada para pembimbing Jepang yang ada di sana. Kalau memang Anda masih di sini, bisa bertanya kepada pembimbing yang ada di Indonesia. Ya, tentunya gampang bahasa Indonesia. Tetapi kalau pembimbing di Jepang, tentunya kita harus menanyakannya dengan bahasa Jepang. Oleh sebab itu, sekali lagi berpesan bagi para training atau bagi para sahabat yang ada dimanapun di Indonesia yang akan pergi ke Jepang untuk belajar, untuk training, untuk magang maupun untuk praktek atau bekerja, ya kuasai bahasa Jepang dengan baik agar supaya di Jepang di sana bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan baik di sana. Oke guys, sahabat semua, sahabat Kang Nane Channel dimanapun berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita terkait dengan membahas mengenai tata cara kehidupan di Jepang. Ikuti terus Kang Nano Channel dengan tema yang berbeda di waktu yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.